Selamat malam Jumat saudaraku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang arwah seseorang yang masih menghuni di bekas penjara Kota Tua Jakarta. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat, hantu Kota Tua Jakarta. Kejadian ini saya alami 1 bulan yang lalu. Pada hari Kamis, malam Jumat tepatnya, saya dan teman saya vacation ke Kota Tua Jakarta. Kami berangkat menggunakan kereta, dan tiba di stasiun kota. Hari mulai siang jam 11 awan. Panas terik tidak menyurutkan masyarakat yang ingin menikmati Kota Tua. Saya dan teman mendatangi Taman Fathahillah, menakjubkan. Seperti di luar negeri, dan keramaian pun tak menyurutkan mereka untuk menampakkan diri. Entah kenapa, moto ini selalu tertuju pada restoran ayam cepat saji yang terkenal. Bagi yang sudah ke kota pasti tahu namanya. Di bagian bawah gedung digunakan untuk restoran, sedangkan di bagian atas kosong. Odo bagian jendela di lantai loro yang tidak odo kacanya dan tidak odo daun jendela. Entah kenapa, seperti odo orang sedang berdiri di sono memperhatikan keramaian. Mungkin terasa terusik aku perhatikan sosok itu menoleh ke arahku. Ya Allah, no. Pandangannya kosong tetapi odo rasa marah. Cepat aku mengalihkan mataku. Karena panasnya Jakarta, aku dan temanku memasuki Museum Sejarah Jakarta. Satu kata yang membuatku penasaran adalah penjara bawah tanah. Temanku nggak mau ikut ke penjara itu. Tapi entah kenapa seperti odo energi yang kuat menarik aku untuk masuk ke semua ruangan penjara. Go tahu kenapa, saat itu pengunjung ramai, tapi kenapa terasa sepi. Pertama aku menuju ruang tahanan berada di sisi sebelah kiri. Sedih, gelap, pengap dan langitnya begitu rendah. Di dalam ruangan penjara itu terdapat bulatan besi untuk borgol kaki. Dan aku lihat, di sisi kiri penjara ada orang yang sedang duduk. Aku kira pengunjung, tapi kenapa go pakai baju dan hanya mengenakan celana petani dan badannya kurus. Umurnya sekitar 20 tahunan. Firasatku bekerja, ayo nok cepat keluar. Di sini tidak ada orang. Dengan tergesa-gesa aku keluar dari ruangan penjara bawah tanah itu. Saat tiba di depan pintu penjara, aku mendengar suara laki itu bicara, "Apa salah saya sampai saya dibawa ke sini?" Gak tahu kenapa kaki ini seperti odo yang mendorong untuk masuk kembali ke dalam penjara. Benar saja, laki itu masih duduk di situ dan dia langsung menatapku kembali. Dia bilang, "Apa salah saya?" Terlihat raut wajah sedih tapi juga marah yang mendendam. Karena takut, aku lari kembali keluar. Dan yang aneh saat aku sampai di luar, kaki kiriku terasa berat. Untuk jalan pun harus aku seret, dan terdengar bunyi rantai yang terseret. Ya Allah, tolong saya, dalam hati. Semakin coba melangkah kaki ini semakin sakit dan berat juga terdengar suara rantai. Dengan terseret aku segera menuju security yang sedang bertugas. "Pak, tolong bantu saya." Security itu pun kebingungan. "Odo apa Pak? Odo yang bisa saya bantu?" Lalu aku jawab, "Saya dari penjara bawah tanah Pak, kaki saya odo yang merantai." Security itu pun langsung paham dan menghubungi temannya. Aku pun dipapah menjauh dari penjara. Dan teman security yang tadi pun mengangkat kaki kiriku sambil membaca doa. Entah kenapa ada rasa sedih yang gak bisa diucap dan aku spontan menangis. Tapi tiba aku seperti kembali ke masa lalu.
Odo seorang anak muda dibawa oleh pasukan Belanda dan dijebloskan ke dalam penjara. Bukan hanya dia, Odo beberapa orang juga di sono. Penuh dan sesak, pemuda itu meninggal dan tidak dimakamkan dengan selayaknya. Tiba Odo tangan yang menepuk pundakku, ternyata bapak security. Saat aku lihat sekeliling, semua sudah hilang. Kakiku mulai terasa ringan. Aku ucapkan terima kasih pada security yang sudah membantuku. Aku menarik kesimpulan bahwa dia ingin menyampaikan pesan, kenapa gak salah tetapi dipenjara dan ingin dikebumikan dengan layak.